Halo pemirsa, Anda kembali menyaksikan Simpo Dunia dengan sejumlah berita pilihan dari mancanegara. Bersama saya Ayu Pratiwi, inilah Simpo Dunia selengkapnya. Kita awali dengan informasi pertama pemirsa, masih dalam momen HUT RI. Upacara peringatan HUT RI ke-79 di Washington DC melibatkan remaja diaspora Indonesia sebagai pasukan pengibar bendera. Tahun ini mereka tak hanya dilatih oleh staf pembertahanan, tapi juga dilatih oleh Purna Paskibra asal Tomoho dan juga Merauke. Inilah remaja diaspora Indonesia di Washington DC yang bertugas sebagai pasukan pengibar bendera HUT RI ke-79. 16 remaja putra dan putri ini terpilih dari 50 peserta yang mendaftar. Latihan intensif yang diadakan di Wisma Indonesia tahun ini agak berbeda, seperti dijelaskan Atase Pertahanan Marsma TNI Edwardus Wisoko Ari Wibowo. Jadi ini kali pertama kita melihatkan istilahnya Purna Paskibra ya. Kami mencoba melibatkan Purna Paskibra di Washington DC ini, harapannya salah satunya adalah supaya ada keterikatan di antara mereka. Selain kakak-kakak ini bisa memberikan motivasi kepada adiknya. Priscilia Wondal dan Joanna Watimena adalah dua Purna Paskibra asal Tomohon dan Merauke yang ikut melatih anggota Paskibra di ibu kota Amerika ini. Supervisorku, mentor aku, dia juga yang mengurus pendaftaran Paskibra. Terus dia tahu juga aku pernah jadi Paskibraka, jadi dia tawarin lah, mau nggak kalau misalnya mau melatih Paskibra di Washington DC gitu, di KBRI. Dan itu satu kebanggaan besar, diberikan kesempatan untuk bagaimana kita bisa menempah adik-adik yang memang benar-benar dari kecilnya mereka udah berbahasa Inggris. Dan ya, ini salah satu tantangan kami juga. Keduanya adalah mahasiswi Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga yang sedang bekerja magang di KBRI Washington DC. Diakui mereka ada sejumlah perbedaan dan tantangan dalam melatih para remaja ini. Jadi cara pendekatan kita sama teman-teman yang di Amerika sini harus benar-benar kenalan dan benar-benar harus tahu mereka itu gimana sih maunya. Takutnya kita nggak sengaja apa yang mereka nggak ngerti terus kita marah-marahin, wah mereka langsung kayak apa ini, nggak mau ikut lagi. Pendekatannya mulai dari berteman dulu sama mereka. Karena kalau di Indo sendiri kita latihannya tuh lebih intens gitu, terus lebih lama juga. Di Indonesia itu kita sampai dilatih fisik dulu sebelum masuk ke PBB. Dan kalau di sini kan kita latihannya langsung formasi gitu, langsung yang intinya lah yang untuk ditampilkan. Bahasa juga menjadi kendala utama bagi Priscilla dan Joanna saat melatih, terutama pemakaian istilah dalam baris berbaris. Wah itu kan mereka nggak tahu apaan itu haluan kanan haluan kiri, jadi ya kita peragain gitu. Menurut Brian Gultom, kehadiran Priscilla dan Joanna banyak membantu memahami perannya sebagai anggota Paskibra. I think they're really good at helping for like beginners such as me. I feel like they're very clear in their voices, and I can understand like Indonesian like way better. So I feel it's amazing that they can teach like that and really help us do good for this amazing ceremony. Harapannya nanti Purna Paskibra yang tahun ini bisa ikut melatih Purna Paskibra yang tahun depan, sehingga mereka punya satu ikatan, Bu. Paskibra ini di KBRI Washington DC. Selain memperingati HUT kemerdekaan RI ke-79, upacara tahun ini juga merayakan 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan AS. Dari Washington DC, Dania Iman, Eva Mazrieva, Nia Iman Santoso, VOA. Kita beralih ke informasi selanjutnya pemirsa, Ukraina terus melakukan serangan memasuki wilayah Rusia. Mengikuti serangan dadakan di perbatasan Rusia, menurut Presiden Ukraina, serangan tersebut memasuki pekan kedua. Perang Ukraina tak lagi terbatas di wilayah negara yang awalnya diserang dengan meluasnya serangan Ukraina ke wilayah Kursk di Rusia Barat sejak 6 Agustus lalu. Цілком справедливо знищувати російських терористів там, де вони є. Там, звідки вони завдають своїх ударів. Російські військові аеродроми, російську логістику. І ми бачимо, яку користь
для наближення миру це може принести. 100 ribuan warga sipil Rusia melarikan diri dari serangan Ukraina. Sementara Presiden Rusia Vladimir Putin mengklaim serbuan Ukraina ini meningkatkan jumlah pendaftar anggota militer. Судя по всему, противник стремится к улучшению своих переговорных позиций в будущем. Но о каких переговорах вообще может идти речь с людьми, которые без разбора наносят удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре? Gedung Putih dan Departemen Luar Negeri AS merilis peringatan keras ke Rusia untuk hindari penggunaan amunisi Iran. We are prepared to deliver a swift and severe response if Iran were to move forward with the transfer of ballistic missiles, which would, in our view, represent a dramatic escalation in Iran's support for Russia's war of aggression against Ukraine. Iranian officials also continue to deny providing any UAVs to Russia when evidence is plain for the world to see. Presiden AS Joe Biden menyebut dirinya menerima pengarahan terkait Ukraina setiap 4 hingga 5 jam selama sekitar sepekan terakhir. It's creating a real dilemma for Putin, and we've been in direct contact, constant contact with the Ukrainians. Mei lalu, Biden setujui penggunaan senjata Amerika ke target militer di wilayah Rusia guna mendukung pertahanan Kharkiv, wilayah timur laut Ukraina. Sejak Perang Rusia-Ukraina yang dimulai pada Februari 2022 lalu, Kongres Amerika Serikat telah menyetujui 175 miliar dolar Amerika Serikat sebagai bantuan untuk Ukraina menurut kantor anggaran Kongres. 55,4 miliar dolar dari bantuan tersebut ditujukan untuk militer Ukraina, termasuk untuk pembelian atau pengadaan sistem pertahanan udara Patriot beserta dengan amunisinya. Langkah Ukraina ini mengejutkan dan diprediksi sebagai taktik untuk melemahkan Moskow, menurut analis. I think the Ukrainians wanted to bring the war home to the Russians, to say to the Russian people, no, you are not immune from this war, you are going to feel it on a day-to-day basis. Senin lalu, Jerman memberikan izin kepada Ukraina untuk menggunakan alutsista yang disediakan negara anggota NATO dalam serangan di Kursk. Dari Washington DC, Virginia Gunawan dan tim VOA. Pemirsa, Nigeria merupakan produsen jahe terbesar di dunia, tapi wabah penyakit jamur tahun lalu menyebabkan kerugian jutaan dolar. Untuk itu, pemerintah Nigeria telah meluncurkan program pemulihan darurat untuk membantu para petani jahe, namun dinilai belum cukup. Petani Paul Solomon Abui di Nigeria tahun lalu menanam jahe seluas 1 hektar di lahan pertanian di Kachia, di barat laut negara bagian Kaduna. Tapi pada bulan Juli, penyakit hawar jahe menyerang tanpa diketahui, sehingga tanamannya tidak bisa tumbuh. I can expecting over 400 bucks or 500 bucks that I was expected, but at the end, nothing. Penyakit ini mengakibatkan rizoma di bawah tanah membusuk dan tanaman layu. Seperti Paul, ribuan petani jahe di sini berjuang menghadapi kesulitan ini. Some die, some feel sick psychologically. Like us, we feel it psychologically. We just maintain like something did not happen. Nigeria adalah salah satu produsen jahe terbesar di dunia yang bersaing dengan India dan Tiongkok. Pada tahun 2021, negara ini memproduksi hampir 1/6 dari pasokan global. Pihak berwenang Nigeria memperkirakan wabah ini menyebabkan kerugian sekitar 6,5 juta dolar dan berdampak pada sekitar 7.000 petani, terutama di sekitar pusat produksi jahe Nigeria di negara bagian Kaduna Selatan. Bulan Juni lalu, sekitar 5.000 petani mulai menerima bantuan bibit, pupuk, dan bahan kimia pertanian dari pemerintah. Pihak berwenang juga mengajarkan metode pertanian yang lebih baik kepada para petani setempat. It's a two-pronged approach. What we are currently doing would bring about. One is that they are going on a crop rotation for their livelihood, sustenance to continue. What we've provided is for them to be able to plant maize and sorghum. On the other hand, we're also very hopeful that crop rotation would be able to break the chain of this disease. Petani jahe Daniel Bitrus merasakan manfaat dari skema pemerintah, tapi berharap bantuan datang lebih cepat. We expect those things to come early, around April, so that by when you early planting give good result. Para pejabat Nigeria mengatakan
Hasil dari ekspor jahe dapat menambah 6,3 miliar dolar bagi perekonomian negara ini pada tahun 2030. Tapi menurut para petani, dengan intervensi pemerintah yang terbatas, mereka mungkin harus menunggu untuk waktu yang lama tanpa ada kepastian. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Produk kesenian buatan tangan Indonesia mendapatkan respon positif pasar New York, Amerika Serikat. Hal ini terlihat dari pameran 2024 yang diikuti 11 UMKM Indonesia beberapa waktu yang lalu. Meski begitu, beberapa orang mengeluhkan harga ongkos kirim yang cukup tinggi. Ini kali pertama Indra Gusman menampilkan koleksi fashionnya, batik Amaryllis, di hadapan pasar New York. Saya udah ada buyers dari museum. Mereka pesan beberapa pieces pakaian embroidery, terutama shawl-shawl kayak gini. Mereka sangat tertarik sama shawl-shawlnya. UMKM fashion bermotif fusion, sulaman khas Hungaria dan kain Nusantara dari batik Amaryllis ini sebenarnya tak asing untuk klien luar negeri. Pameran ini membantu ekspansi UMKM seperti Amaryllis untuk pasar luar negeri, namun bukan tanpa kendala. Tapi ya kendalanya kita memang masih di produksi sih. Produksi kita kan terbatas karena kita rata-rata handmade. Proses produksi produk buatan tangan yang lama kerap berujung kepada harga jual yang relatif lebih tinggi. Namun kurator sebut pembeli Amerika Serikat lebih apresiatif dengan produk buatan tangan berharga tinggi yang sebanding dengan kualitasnya. You're going to pay a higher price point for handmade goods. Just for the time. I mean, some of these products take 3 months, 3 weeks, whatever to make. Melihat minat pasar AS yang positif terhadap produk dekor dan kerajinan tangan, berbagai instansi pemerintahan Indonesia mulai mendukung pemain UMKM-nya untuk juga bersaing di pasar ekspor. Seperti Kementerian Investasi yang membawa 2 UMKM-nya ke pameran Shop Objet di New York ini. Kalau tahun ini sementara masih kepada produk-produk kria dan furniture. Untuk mungkin ke depan tidak hanya kita ikut berpameran di produk kria, mungkin komoditi pertanian juga mungkin kita bisa ikut sertakan seperti kopi, coklat. Pemerintah Indonesia rutin membawa para pemain UMKM-nya untuk datang ke luar negeri dan mengikuti berbagai pameran seperti pameran Shop Projet 2024 di New York tempat saya berada saat ini. Dan inilah produk-produk yang ditampilkan yang memang fokus menampilkan produk home decor dan juga produk kesenian. Responnya dari tahun ke tahun dari setiap pameran di New York khususnya tergolong sangat positif. Meskipun selalu terkendala satu hal, yakni ongkos pengiriman dari Indonesia ke Amerika Serikat yang mahal. Ahli sebut persoalan ongkos kirim Indonesia ke Amerika Serikat ini jadi masalah abadi para eksportir. But it is a huge, because obviously we've got some other companies that are countries that are very Vietnam, Cambodia, that are closer. Their shipping costs are not even competitive we can't compete. CEO Duanyam, Melia Winata, sudah mulai rutin mengekspor produk home decor anyamannya. Ongkos kirim yang memang diakui tinggi berimbas kepada harga jual di tingkat peritel yang bisa mencapai 7 kali lipat. Biaya pengiriman, custom, ekspor, import, tax, dan segala macam. Jadi hal ini yang pastinya akan add-ons to their cost. Data dari KJRI New York menyebut, pameran Home Decor New York Now 2023 berhasil mendapat nilai kontrak langsung senilai $400.000 untuk 11 UMKM Indonesia yang berpartisipasi. Dari New York, Randy Wicaksana, VOA. Terima kasih masih bersama kami dalam Simpo Dunia. Pemirsa, jelang pemilihan di Amerika Serikat November mendatang terus menyita perhatian, terutama terhadap para pemilih muda. Tim kampanye Kamala Harris dan juga Donald Trump telah melihat peningkatan antusiasme dan dukungan pemilih, terutama dari kalangan muda. Meski begitu, sejarah menunjukkan pemilih muda tingkat partisipasinya rendah pada saat hari pemungutan suara. Semakin banyak pemilih di AS adalah kaum muda yang dapat memainkan peran penting dalam Pilpres November nanti, bahkan mungkin membantu memilih presiden perempuan pertama dalam sejarah AS. Itu pun jika mereka menggunakan hak suaranya. The reasons why young people are a little bit more dubious about showing up this election cycle is directly tied to their frustration with how our current government is working. Young people are experiencing a lot of frustration because they're not seeing change happen at the speed in which they would like to see it happen in their communities.
Namun sejak Wakil Presiden Kamala Harris menjadi calon presiden dari Partai Demokrat, ada perubahan besar dalam semangat mereka. The numbers with young voters in particular were great. On enthusiasm especially, we saw a 5 percentage point increase in young voters' intent to vote basically overnight. Pemilih usia 19 tahun ini adalah salah satu yang merasa bersemangat setelah Presiden Joe Biden mundur dari pencalonan. I was like not really planning on even voting in the first place, but now that he's dropped out and Kamala's running, I'm more like excited for like stepping into like a new world where like you can have a woman as a president. Like I'm actually excited about politics now. Di atas kertas, semangat ini menjadi lonjakan pendaftaran pemilih baru. Vote.org melaporkan lebih dari 100.000 orang mendaftar untuk memilih dalam 7 hari setelah Joe Biden mundur dari pencalonan dengan pemilih berusia 18 hingga 34 tahun merupakan 85% dari pendaftaran baru tersebut. Menurut pantauan Tufts University, sekitar 41 juta pemilih Gen Z akan memiliki hak pilih dalam Pilpres November nanti. Ini adalah mereka yang lahir antara tahun 1997 sampai 2012. Dan ini adalah peningkatan 8 juta pemilih dibandingkan pemilu sebelumnya, yakni pemilu paruh waktu 2022. Namun perimbangan dukungan antar paslon masih ketat dan terdapat jumlah pemilih muda yang sama, terutama laki-laki muda yang mendukung mantan Presiden Donald Trump, calon presiden dari Partai Republik. A lot of them don't find that the U.S. economy as a whole works for them. So when Democrats talk about record job growth, huge number of jobs that President Biden has created, they don't see themselves in that framework. Pemilih usia 26 tahun ini adalah salah satunya. The way to get my age is that you got to talk to my age group. You can't be running the same low taxes, the claim of like, we just lower taxes, guns, and faith. I'm like, well, that's not enough. We need other stuff, we need American first policy in general, no new wars. No sending our money overseas, but keeping it at home. Masih belum diketahui apakah antusiasme baru calon pemilih muda berlanjut hingga saatnya warga AS ke TPS pada bulan November. Namun yang jelas adalah pemilih muda tidak bisa diabaikan. Dari Washington DC, Valdia Baraputri dan tim VOA. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Perusahaan riset pasar Amerika Serikat memperkirakan penjualan makanan dan minuman berasa labu ataupun perasa labu setiap tahunnya melampaui $500 miliar. Meskipun begitu, saat ini labu juga terdampak inflasi dan juga faktor iklim. Tiap musim gugur, konsumen di Amerika Serikat memburu labu. Mulai labu untuk dimakan atau digunakan sebagai bahan masakan, hingga labu untuk dekorasi, termasuk menjelang perayaan Halloween pada akhir Oktober. Pumpkins are a warm season crop. We plant them early summer with intentions on harvesting September or October. There's nothing more worthless than a pumpkin after Halloween. That's a quote that belongs to somebody else, not myself, but one that holds up nevertheless. Menurut perusahaan riset Nielsen, penjualan berbagai jenis makanan dan minuman rasa labu meningkat sekitar 42% dibandingkan 2019. Salah satu contoh makanan atau minuman seperti ini adalah pumpkin spice latte, alias kopi rasa labu dengan rempah seperti kayu manis, yang telah dijual jaringan kedai kopi Starbucks sejak 2003. It just gets you in that fall spirit. It's like a little sweet. It's more than just a regular coffee drink. It's a little bit more of like a treat. Ratusan juta cangkir telah terjual selama 2 dekade. I'm South Asian, so I like chai, and it reminds me a lot of that. My boss actually says that it tastes like Christmas to him, so I think it's the best of all flavors. Tahun ini cuaca, terutama curah hujan, cukup kondusif bagi panen labu di tempat penghasil labu seperti Alabama. We pick them and we take them back to our packing shed just down the road, wash them with a solution of bleach to make them last longer and get them clean, and then we bring them as we need them up here. Kondisi serupa tampak di kawasan Amerika Barat Tengah atau Midwest yang juga penghasil labu. We hear of a lot of farmers that maybe have a little less production than they like, but the quality of the pumpkins are still really good. And we hear from others who say that the both
production and quality of the pumpkins are excellent this year. Within Indiana and the Midwest, I think there'll be plenty of pumpkins available for consumers. It's going to depend on where you are in the country and what market you buy your pumpkins from. So whether you get them from a local farm or the grocery store, it's going to really dictate the supply and the price. Meski panen labu relatif berlimpah, peningkatan biaya irigasi hingga pupuk membuat labu relatif mahal tahun ini. Harganya naik sekitar 5% dibandingkan tahun lalu menurut perkiraan Departemen Pertanian AS. Apakah menjadi bagian dari dekorasi Halloween atau bahan makanan atau minuman? Labu memang terus diminati di Amerika Serikat bila pun harganya lebih mahal dibandingkan tahun lalu. Menurut temuan Finder.com, berdasarkan data dari Departemen Pertanian AS dan juga Federasi Retail Nasional, sekitar 46% warga AS tetap berniat untuk memahat labu pada Halloween, peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Pemirsa, suhu ekstrim mengakibatkan anjloknya produksi minyak zaitun di Spanyol. Rendahnya tingkat produksi terjadi di tengah naiknya perminyakan global yang memicu lonjakan harga minyak zaitun dunia. Ini kekeringan terburuk yang dialami para petani Spanyol sepanjang hidup mereka, ditambah gelombang panas mematikan dan kebakaran hutan di seluruh Eropa. Perubahan iklim mempengaruhi cuaca dan bukan dengan cara yang baik menurut para ilmuwan dan para pemimpin di seluruh dunia. And we saw the chaos and carnage of extreme weather from Slovenia to Bulgaria and right across our union. This is the reality of a boiling planet. Cuaca ekstrim mengganggu produksi minyak zaitun di Spanyol, yakni produsen terbesar di dunia yang menyediakan sekitar setengah dari pasokan dunia. Spanyol menggabungkan metode penanaman zaitun tradisional dengan inovasi modern sehingga menghasilkan minyak zaitun berkualitas tinggi yang dikonsumsi di seluruh dunia. Tahun lalu menjadi tahun terpanas yang pernah tercatat di Spanyol dan 2 panen terakhir hanya mencakup sekitar setengah dari panen tahun-tahun sebelumnya. Kekeringan mencemaskan para produsen yang tidak memiliki harapan bahwa panen tahun depan akan lebih baik. Harga minyak zaitun Spanyol naik 2 kali lipat dalam 2 tahun terakhir karena kurangnya pasokan. And this is the reality, which means low production, the demand still is strong, and the prices are going up. Permintaan global akan minyak zaitun Spanyol meningkat setiap tahun karena semakin banyak orang menyadari manfaatnya bagi kesehatan. Namun pohon zaitun membutuhkan air dan kekeringan telah memicu perdebatan tentang siapa yang harus mendapatkan prioritas untuk sumber daya berharga yang semakin langka ini. In Spain right now, we have a big demand of water. The drought is extreme. In olive oil, we need water. And for us as farmers, it's a shame to see the golf courses. Organisasi Meteorologi Dunia mengatakan planet Bumi masih jauh dari pencapaian target iklimnya dan respons global masih jauh dari harapan. Sementara di Spanyol, produsen minyak zaitun Edward Pons dan para petani lainnya mengatakan perdebatan mengenai penggunaan air perlu ditingkatkan untuk melindungi sumber daya air yang semakin menipis ini. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Dan pemirsa, informasi tadi menjadi penutup perjumpaan kita dalam Sinpo Dunia kali ini. Tetap saksikan Sinpo Dunia hanya di Sinpo TV. Saya Ayu Pratiwi dengan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.